Latar belakang kolonialisme. 1. Faktor utama, gold, gospel, glory. A. Gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Kondisi ekonomi politik Eropa pada waktu itu, yang dapat digambarkan dalam dua hal berikut. 1. Faktor Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga dari dunia timur. Keberhasilan ekspedisi ke India berawal dari penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Bartolomeu Dias, 1488. Namun, Portugis baru berhasil berlabuh di India pada 1498 melalui Vasco da Gama. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset modal serta besarnya volume perdagangan global. Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti ini dinamakan sistem ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17. B. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik, raja-rajanya sangat taat terhadap Paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Itulah sebabnya, salah satu misi penjelajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. C. Glory, mencapai kejayaan sebagai bangsa. Penjelajahan samudera juga dilatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa. Di tempat baru yang diduduki, Portugis menancapkan Padrao, suatu prasasti berukuran besar berlambang kerajaan Portugis. 2. Faktor-faktor pendukung. A. Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi maritim, seperti kompas, navigasi, kartografi, pembuatan peta, dan karavel perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. B. Idealisme pribadi. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat memancing rasa penasaran para penjajah. Hal tersebut diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo antara tahun-tahun 1271 sampai tahun 1292 yang kemudian disatukan dalam bentuk buku berjudul The Travels of Marco Polo atau Il Milione, The Million, atau Oriente Poliano. C. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada 1453. 3. Faktor pemicu, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jalan untuk mencapai ketiga tujuan utama itu gold, gospel, glory terbuka lebar ketika pada tahun 1453 Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani Ottoman. Sultan Mehmed II tahun 1432 sampai tahun 1481 penguasa Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibatnya satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentu sangat mempengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Pada 148 Bartolomeu berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Ia menyusuri bagian timur, tetapi terpaksa balik arah karena awak kapalnya enggan melanjutkan perjalanan. Dalam pelayaran pulang ia berlabuh di sebuah tanjung bebatuan di Afrika Selatan. Itulah Tanjung Harapan. Raja John II menemani tanjung itu Tanjung Harapan karena tanjung tersebut dinilai membawa harapan besar bagi bangsa Portugis. Akan tetapi, ekspedisi Portugis ke India baru terwujud pada 1497 di bawah pimpinan Vasco da Gama tahun 1469 sampai tahun 1524 ia tiba di Calicut, India menancapkan kekuasaan politik ke India, 1505. Portugis menancapkan kekuasaan politik di India. Almeida diangkat menjadi wakil pemerintah Portugis di India.